Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim 2 akan mempresentasikan praktikum 7 dan praktikum 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmadina. Nama saya Devanda Tirta Pamungkas. Nama saya Rito Aiman Fahromi. Baik, yang pertama praktikum 7 yaitu Unix System Call dan Manajemen Memori. Nah, dasar teorinya yang pertama ada Unix System Call. Jadi pada praktikum ini akan dilakukan percobaan menggunakan sistem call yang berhubungan dengan proses pada sistem operasi Unix yang biasa disebut Unix System Call, yaitu sistem call fork, excel, dan wait. Pada percobaan yang dilakukan akan dibuat program yang di dalamnya terdapat fungsi sistem call. Untuk menjalankannya pada Linux gunakan G++. Sistem call fork adalah suatu sistem call yang membuat suatu proses baru pada sistem operasi Unix. Jadi pada percobaan ini menggunakan mesin Linux dan beberapa program yang berisi sistem call fork. Perbedaan antara proses parent dan proses child adalah yang pertama mempunyai PID yang berbeda. Yang kedua, pada proses parent, fork menghasilkan PID atau PID dari proses child jika sebuah proses child dibuat. Yang ketiga, pada proses child, fork selalu menghasilkan 0. Yang keempat, membedakan copy dari semua data termasuk variabel dengan current value dan stack. Yang kelima, membedakan program counter atau PC yang menunjukkan eksekusi berikutnya meskipun awalnya keduanya mempunyai nilai yang sama tetapi setelah itu berbeda. Yang keenam, setelah fork, kedua proses tersebut tidak menggunakan variabel bersama. Nah, sistem call fork itu menghasilkan PID proses child yang baru ke proses parent. Hal ini sama dengan memberitahukan proses parent nama dari childnya. Terus 0 menunjukkan proses child, min 1 sama dengan 1 jika terjadi error, fork gagal karena proses baru tidak dapat dibuat. Sistem call wait menyebabkan proses menunggu sinyal atau menunggu sampai sembarang tipe sinyal diterima dari sembarang proses. Nah, biasanya digunakan oleh proses parent untuk menunggu sinyal dari sistem operasi ke parent bila child diterminasi. Sistem call wait ini menghasilkan PID dari proses yang mengirimi sinyal. Untuk melihat dokumentasi wait, gunakan perintah main to wait. Sistem call excel. Misalnya kita ingin proses baru mengerjakan sesuatu yang berbeda dari proses parent. Sebutlah menjalankan program yang berbeda. Sistem call excel meletakkan program executable baru ke memori dan mengasosiasikannya dengan proses saat itu. Dengan kata lain, mengubah segala sesuatunya sehingga program mulai mengeksekusi dari file yang berbeda. Yang kedua, ada manajemen memori. Nah, Linux mengimplementasikan sistem virtual memory di main page. Proses mempunyai besar memori virtual yang besar 4 GB. Pada virtual memory dilakukan transfer page antara disk dan memori fisik. Nah, jika tidak terdapat cukup memori fisik, kernel melakukan swapping beberapa page lama ke disk. Terus, jika memori fisik ekstra tidak digunakan, kernel meletakkan kode program sebagai disk buffer cache. Disk buffer ini menyimpan data disk yang diakses di memori. Jika data yang sama dibutuhkan lagi dan dapat dengan cepat diambil dari cache. Terus Skip. Nah, selanjutnya tugas pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya, Mas Rido, silahkan.
Kemudian pendahuluan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sinyal maaf. Satu, apa yang dimaksud dengan sistem call? Sistem call adalah sebuah sistem yang menyediakan interface antara program dan bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan OS. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem call? Sistem call for Excel dan wait. Sistem call verb adalah suatu sistem call yang membuat suatu proses baru pada sistem operasi Unix. Nilai yang dihasilkan fork disimpan dengan variabel tipe PID_T yang berupa nilai integer. Karena tidak digunakan, maka hasil fork dapat diabaikan. Sistem call Excel adalah suatu sistem call yang meletakkan program executable baru ke memori dan mengasosiasikannya dengan proses saat itu. Sistem call wait adalah suatu sistem yang menyebabkan proses menunggu sinyal atau menunggu sampai sembarang tipe sinyal dari sembarang proses. Biasanya digunakan oleh proses parent untuk menunggu sinyal dari sistem operasi ke parent bila child diterminasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan virtual memory, proses swapping, dan buffer cache pada manajemen memori. Virtual memory adalah sebuah mekanisme yang digunakan oleh aplikasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder seolah-olah ia menggunakannya sebagai RAM fisik yang terinstal di dalam sebuah sistem. Swap merupakan memori backup atau cadangan apabila memori utama sudah kewalahan menangani operasi di komputer kita. Dan biasanya swap ini ditemukan pada waktu instalasi Linux dengan alokasi hard disk pada Linux. Kemudian buffer cache adalah buffer yang dipakai di kernel. Buffer cache dapat dianggap sebagai sumber daya memori, terutama sumber dari I/O atau input-output karena penggunaannya dalam mediasi transfer. Yang keempat, apa yang dimaksud perintah free dan cat/proc/meminfo. Free digunakan untuk mengetahui total memori yang digunakan dalam proses. Dalam perintah free ditampilkan total kapasitas memori, memori terpakai, yang tidak sedang dipakai, yang dibagi, buffer, cache, dan juga swap. Perintah cat/proc/meminfo digunakan untuk mengetahui isi dari meminfo kemudian ditampilkan. Yang terakhir, kelima, apa yang dimaksud perintah PS. Perintah PS digunakan untuk menampilkan informasi proses yang sedang berjalan, termasuk nomor PID dari proses tersebut. Kemudian percobaan yang akan disampaikan oleh Mas Jovan. Silakan. Baik, yang pertama, dengan menggunakan editorsi, buatlah file fork1.cpp dan ketikkan program. Kita ketik di fork1.cpp untuk membuat file fork1.cpp. Lalu enter. Di sini karena kita sudah membuat programnya sebelumnya, jadi tinggal kita save dengan cara shift-2 klik wiki atau enter. Kemudian gunakan G++ compiler untuk menjalankan program di atas. Kita ketik G++ -o fork1.cpp lalu enter. Perintah ini untuk mengecek apakah ada error di program kita. Jika tidak ada error, maka kita akan lanjutkan dengan perintah /fork1 lalu enter. Maka program tersebut akan berjalan. Kemudian percobaan kedua, dengan menggunakan editorsi, buatlah file fork2.cpp dan ketikkan program. Sama seperti percobaan pertama, kita buat di fork cpp lalu enter.
Sama ini program yang kita buat sebelumnya, save, shift, T2, setelah itu kita ketik plus info fork2 cpp untuk mengetes terjadinya error atau tidak. Jika tidak, maka kita akan lanjutkan titik slash fork2 maka output dari program berjalan. Untuk menghentikannya, kita klik Ctrl plus C. Setelah itu tekan ketiga, sama seperti sebelumnya, kita ketik tim fork3.cpp. Ini untuk programnya. Lalu kita save, shift 2, wiki, enter. Kemudian kita ketik di info fork3.cpp, enter. Jika tidak ada error, kita lanjut titik slash fork3, enter. Program berjalan, kita lanjutkan pakai Ctrl plus C. Lanjut percobaan keempat, di fork4.cpp. Ini untuk program isinya, kita sudah shift titik 2 wiki, enter. Lalu kita ketik C++ -o fork4.cpp, enter. Jika ada error, lanjut titik slash fork4, enter. Kemudian percobaan kelima, di fork5.cpp, enter. Ini untuk programnya, yaitu kita simpan titik 2 wiki, enter. Lanjut kita tes G++ -o fork5.cpp, enter. Lanjut titik slash fork5. Jika sudah, kita Ctrl C. Lanjut percobaan ke-6, di fork6.cpp, enter. Ini untuk programnya, kita save. Lanjut pengetesan C++ info fork6.cpp. Lanjut titik slash fork6. Lanjut percobaan ke-7, perhatikan dengan perintah dnesg jumlah memori tersedia dan proses wrapping. Kita ketik sudo dnesg headline more. Kita masukkan password. Maka di sini keluar jumlah memori yang tersedia dan proses wrapping. Keluar, klik skill. Kemudian dengan perintah free, maka perhatikan jumlah memori free, user, share, and buffer. Kita ketik free, enter.
Kemudian dengan perintah di bawah ini, apakah hasilnya sama dengan nomor 2? Kita ketik get slash prod slash meminfo, enter. Ini terlihat berbeda untuk perintah get slash prod slash meminfo lebih lengkap daripada perintah free. Kita lanjut gunakan perintah di bawah ini. Kita ketik ls min l terbesar slash titik, enter. Untuk menghentikannya kontrol C. Lanjut, perhatikan perubahan manajemen memori. Kita klik itu, terlihat perubahan pada free. Lanjut, jalankan sebuah program, misalnya OpenOffice. Perhatikan perubahan manajemen memori. Kita langsung ketik free. Maaf, sebelumnya kita jalankan aplikasi terlebih dahulu. Ini. Setelah kita jalankan aplikasi, maka untuk ini dia berubah. Lanjut, dengan perintah ps, bagaimana? Dengan perintah ps, bagaimana penggunaan memori untuk setiap proses di atas? Kita ketik ps minus ax. Selanjutnya latihan akan dijelaskan oleh Mas Widu. Untuk latihan yang pertama ada ubahlah program for5.cpp pada percobaan 5 untuk mengeksekusi perintah yang ekuivalen dengan a ls min al slash etc. Yang pertama masuk ke dalam for5 dengan v for5.cpp akan muncul seperti yang seperti tadi. Kemudian masukkan lagi g++ /o for5.cpp, lalu ini untuk memberitahu error atau apa tidak. Kemudian ketika tidak error, lanjut ./for5, maka akan muncul. Terus terus b get for2, masuk for5 seperti tadi. Terus maka akan muncul seperti ini. Lanjut c min ./for2 masuk ke dalam for5, lalu bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Terus yang kedua, informasi apa saja mengenai manajemen memori yang ditampilkan pada perintah dmesg pada perintah Anda. Ketika kita memasukkan dmesg, tidak bisa harus menggunakan sudo terlebih dahulu, maka tampilan akan seperti ini. Kemudian nomor 3, bagaimana informasi yang ditampilkan dengan perintah free pada percobaan Anda. Maka akan muncul total, use, free, shared, buff atau chats, sama available. Yang keempat, apa isi file /prod
meminfo pada percobaan yang Anda lakukan akan berisi tentang penyimpanan yang ada pada direktori tersebut. Kemudian nomor 5, berapa besar memori yang digunakan setelah percobaan 7 dengan perintah ps-uax. Akan muncul seperti yang digambar. Kemudian nomor 6, lakukan hal yang sama dengan percobaan 7 untuk melihat perubahan memori setelah dilakukan beberapa proses pada sel. Tentukan perintah yang dilakukan, misalnya membuka browser, dan perhatikan hal-hal berikut. A. Informasi apa saja yang ditampilkan dengan perintah free akan menampilkan seperti tadi, yaitu total, use, free, share, buff atau chat, sama available. Yang B. Informasi apa saja yang disimpan file /proj/meminfo, sama seperti tadi, yaitu penyimpanannya. Terus ke bawah. Nah, yang C, berapa besar kapasitas memori total bisa dilihat di perintah free, yaitu dengan total 40, 10, 4, 40. Kemudian yang D, berapa kapasitas memori yang sudah terpakai bisa dilihat di perintah free dengan use ini. Kemudian E, berapa kapasitas memori yang belum terpakai bisa dilihat di free. Dan F, berapa kapasitas memori yang digunakan saat beberapa proses bisa dilihat di shared. G, berapa kapasitas buffer cache bisa dilihat buffer atau cache ini. Kemudian bawah, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila, silakan. Baik, kesimpulan dari praktikum 7 ini, kita dapat mengetahui bahwa sistem call seperti fork, XCCL, dan wait adalah mekanisme penting untuk manajemen proses dalam sistem operasi. Linux menggunakan virtual memory untuk efisiensi memori, tetapi kekurangan memori fisik dapat menyebabkan thrashing dan mengurangi kinerja. Proses parent dan child memiliki perbedaan fundamental dalam identitas, data, dan eksekusi. Selanjutnya praktikum 8, yaitu sistem file. Yang pertama, tugas pendahuluan. Nomor 1, apa saja atribut file? Berikan contoh file dengan tipe file yang disebutkan pada dasar teori. Nah, atribut file adalah di mana sebuah file atau direktori bisa eksis atau sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya. Terus, file ini mempunyai beberapa atribut file, yaitu yang pertama tipe file, yang menentukan tipe dari file, yaitu strip atau minus, artinya file biasa. D, directory. L, symbolic link. B, block special file. C, karakter special file. S, socket link. P, vivo. Yang kedua, izin akses untuk menentukan hak user terhadap file ini. Yang ketiga, jumlah link untuk jumlah link sebuah file ini. Pemilik atau owner yang menentukan siapa pemilik file ini. Jumlah karakter menentukan ukuran file dalam byte. Waktu pembuatan yang menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Nama file yang menentukan nama file yang dimaksud. Contohnya ada di gambar ini. Selanjutnya, contoh file dengan tipe file yang disebutkan pada dasar teori. Itu yang pertama, strip rwr, tipe file biasa. Yang kedua, drw, strip minus tipe file directory. Yang ketiga, lrw tipe file symbolic link. Yang terakhir, brw tipe file block.
Nomor 2, apa yang dimaksud izin akses? Bagaimana contoh penggunaan perintah chmod untuk mengubah izin akses? Nah, izin akses bisa dibilang sebuah hak yang diberikan pada seluruh user atau file untuk melakukan sesuatu akses. Jadi, hak akses ini dapat diatur sedemikian rupa supaya file atau directory itu hanya bisa di-read atau write dan execute. Nah, format untuk mengubah izin akses seperti ini. Nah, untuk format lain dari chmod adalah menggunakan bilangan oktal yang seperti ini. Nomor 3, berilah contoh penggunaan perintah umax untuk mengubah izin akses. Yang ada bisa dilihat dari jawaban ini ada 3 lebih. Nah, selanjutnya yang percobaan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Jovanda. Silahkan. Baik, praktikum 8, percobaan pertama, melihat identitas diri melalui etc/PASSWT atau etc/group. Informasi apa yang ditampilkan? Kita ketik ID, kemudian ketik grade user kita, /etc/PASSWT, enter. Kemudian grade, nomor ID group saya contohkan 1000 /etc/group. Kemudian memeriksa directory home, kita ketik ls min-rd /home /user kita, enter. Kemudian mengubah izin akses chmod, perhatikan izin akses setiap perubahan. Kita ketik couch F1, F2, F3, enter. Baik, setelah kita ketik couch F1, F2, F3, terjadi error karena sebelumnya kita sudah membuat filenya. Buktinya ini, kita klik ls, akan ada bukti F1, F2, F3. Lalu ls -l. Di sini akan terlihat F1, F2, F3. Lalu chmod u plus F1, enter. Ini juga begitu karena kita sudah membuat filenya dan outputnya error. Kemudian kita ketik ls -l F1. Kemudian chmod u sama dengan w F1. ls -l F1. chmod o minus r F1. ls -l F1. chmod a sama dengan x F2. ls -l F2. chmod o plus x koma d koma r koma o sama dengan y F3.
ketik chmod u plus x, i, maaf minus r, o sama dengan d, F3, enter. Kemudian fs min l, F3. Kemudian chmod 751 F1, enter. chmod 624 F2, chmod 430 F3, ls min l, F1, F2, F3, enter. Kemudian mengganti kepemilikan digunakan perintah count masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Masuk sudo root, enter. Masukkan password, kita masuk ke root, kemudian kita ketik echo halo F1, enter. Kemudian fr ls min l F1, lalu home user baru kita contohkan F2 F1, enter. Kita buat nama lain, contoh nama anggota kita, kemudian fs min l F1. Maka untuk user berubah dari tim bojo ke Banda. Kemudian ubahlah izin akses home territory user pada root sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home territory user. Hal ini dimasukkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin akses home territory user hanya dapat dilakukan pada root. Kita ketik chmod d plus rwx slash home slash pin 27, enter. Lalu ls min l slash home, kemudian kita exit. Lalu sekarang cobalah untuk substitute user ke user baru, cobalah untuk mengakses file F1. Kita ketik zoom ke user baru, masukkan password, kita masuk, kita ketik ls min l F1, lalu kita ketik cat F1 dan exit. Lalu mengubah grup dengan perintah chgrp. Kita ketik grep root
slash etc slash group enter get author slash etc slash group enter, lalu kita isi setelah masuk root kita ketik phgrp ketik f1 ketik ls l f1 lalu phgrp reset baru F3 lalu ketik ls l F3 enter dan ketik exit. Lalu kebutuhan kedua, menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat. Kita ketik touch main file, lalu ls-l main file. Lanjut melihat nilai umas, kita ketik umas, lalu modifikasi nilai umas, kita ketik umas 027 enter, umas akan muncul, lalu touch file baru, lalu util nutil karena NYT sudah dibuat, maka kita akan buat lagi, artinya kita buat R2 lalu ls-l, maka disini terlihat NYT. Kemudian kita ketik umas 077 enter, touch text file enter, util expir, karena expir sudah dibuat, nanti kita buat R2 enter, ls-l, kita cek expir terbuat. Setelah itu latihan akan dijelaskan oleh Mas Rido. Untuk latihan yang pertama, lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses ke file atau directory menjadi r min r min r min min r min min. Buatlah sebuah file yang lihat apakah yang Anda lakukan benar. Membuat file terlebih dahulu dengan touch, yaitu nama, Aca, Rido, Jovan, kemudian dilihat dengan ls. Next. Lalu dengan cmod u sama dengan r, g sama dengan r, o sama dengan r, spasi Aca, lalu ls min l Aca akan muncul seperti yang digambar. Kemudian chmod 444 Rido, lalu dilihat dengan ls min l Rido akan muncul nama. Kemudian set fetch min m seperti ini, lalu ls min l Jovan, maka akan muncul nama Jovan. Nah, analisa dari percobaan itu pada gambar di atas, kami membuat file testing menggunakan perintah touch. Izin akses dari file ini masih RW, artinya file tersebut masih bisa dibaca dan diubah. Untuk mengubah izin aksesnya menggunakan perintah chmod 444 testing seperti tadi.
Selain itu, perintah yang dapat digunakan untuk merubah izin akses pada file yaitu dengan perintah cmod uminw, terus nama file, dan chmod uminw, gminw, nama file. Yang kedua, buatlah suatu kelompok, kopikan /bin/sh ke home directory, ketik chmod +s spasi sh, cek izin akses sh pada daftar direktori sekarang tanyakan ke teman satu kelompok Anda untuk mengubah ke home directory Anda dan menjalankan program ./sh dan menjalankan id comment. Apakah yang terjadi? Untuk keluar dari sel, tekan exit. Yang pertama, memasukkan cp/bin/sh/home/team27 atau users lalu dilihat ls-l spasi sh, maka akan terlihat direktori sh, kemudian chmod +s spasi sh, terus dilihat lagi ls spasi -l spasi sh, maka akan terlihat direktori sh yang mengganti dengan s nih, kemudian sh lalu exit, maka akan keluar. Nah, analisanya adalah perintah chmod +s spasi sh adalah perintah untuk mengubah file sh yang tadinya executable file menjadi socket link, sehingga pengguna lain memiliki hak akses pada file tersebut. Nah, ketiga, hapus sh dari home directory atau setidaknya kerjakan perintah chmod -s spasi sh. Nah, seperti ini, seperti tadi ya. Kemudian Yuk, untuk latihan, yang pertama, lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses ke file untuk direktori menjadi rmin, rminmin, rminmin. Maaf. Buatlah sebuah file dan lihat apakah yang Anda lakukan benar. Yang pertama, membuat file terlebih dahulu dengan echo, yaitu aca, rido, jovan, lalu dilihat dengan ls. Kemudian chmod u sama dengan r, g sama dengan r, o sama dengan r, spasi aca, lalu dilihat ls min l aca, maka akan muncul direktori aca, lalu chmod 444 rido, lalu dilihat lagi ls min l rido, akan muncul direktori rido, lalu selfetch min m u -2 r, g -2 r, o -2 r jovan, lalu dilihat lagi dengan ls min l jovan, maka akan muncul direktori jovan. Kemudian nomor 2, buatlah suatu kelompok, kopikan /bin/sh ke home directory, ketik chmod +s spasi sh, cek izin akses sh pada daftar direktori sekarang, tanyakan ke teman satu kelompok Anda untuk mengubah ke home directory Anda yang menjalankan program ./sh dan menjalankan id comment. Apakah yang terjadi? Untuk keluar dari sel, tekan exit. Yang pertama, cp/bin/sh spasi /home/user atau team27 terus slash, kemudian dilihat ls min l spasi sh, maka akan muncul direktori sh, lalu membuat lagi chmod +s spasi sh, tampilkan lagi dengan ls min l spasi sh, maka akan muncul direktori sh, lalu sh exit, maka akan keluar. Kemudian nomor 3, hapus sh dari home directory atau setidaknya kerjakan perintah chmod -s spasi sh. Yang pertama, chmod
min S spasi SH, lalu tampilkan dengan LS min L spasi SH, maka akan hilang SH-nya. Terus nomor 4, modifikasi izin akses ke home directory Anda sehingga sangat privat. Cek apakah teman Anda tidak dapat mengakses direktori Anda. Kemudian kembalikan izin akses ke semula dengan sudo chmod 000 spasi /home/ lalu sudo chmod 755 spasi /home/ lalu tampilkan dengan ls min l spasi /home/ maka akan muncul total ada 8 Jovanda dan tim 2 Kojo. Lalu nomor 5 Mas Jovan, ketikkan umax 000 dan kemudian buatlah file yang bernama word.txt yang berisi beberapa kata. Hello world, lihat izin akses pada file. Apa yang terjadi sekarang? Ketikkan umax 0022 dan buatlah file bernama word2.txt. Apakah perintah tersebut lebih berguna? Yang pertama umax 000, kemudian echo hello world lebih dari word.txt untuk memasukkan kata hello world ke dalam word.txt, kemudian dilihat dengan ls min l word.txt, maka akan muncul word.txt. Kemudian umas 022 lalu echo hello world lebih dari word2.txt, tampilkan lagi dengan ls min l word2.txt, maka akan muncul word2.txt. Kemudian nomor 6, buatlah file yang bernama hello.txt pada home directory menggunakan perintah get min u lebih dari hello.txt. Tanyakan ke teman Anda untuk memasukkan ke home directory Anda dan menjalankan tail min f hello.txt. Sekarang ketikkan beberapa baris dalam hello.txt. Apa yang terjadi pada layar teman Anda? Yang pertama, cat min u lebih dari min /hello.txt. Lalu akan muncul kata seperti ini. Lalu cd /home/ tim 2 Kojo. Kemudian tampilkan dengan tail min f hello.txt, maka akan muncul baris ketiga. Lalu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila, silahkan. Baik, kesimpulan dari praktikum yang ke-8. Kesimpulannya, sebuah file dapat kita manajemen atau dapat kita atur sesuai dengan tingkat keamanan yang ingin kita tentukan pada file. Untuk proses ini dapat kita lakukan dengan menggunakan manajemen sistem file, di mana sebuah file atau direktori dapat kita tentukan hak izin aksesnya guna untuk menjaga data yang kita miliki. Jadi cukup sekian presentasi dari tim kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.